Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Di ruang tengah rumah mewahnya, Pak Surya duduk dengan wajah gelap. Tangannya mengepal di atas meja dan tatapan matanya penuh amarah. Di depannya berdiri dua orang anak buahnya yang terlihat gugup, kepala mereka tertunduk. Di sudut ruangan, sang dukun yang selama ini menjadi andalan Pak Surya berdiri diam sambil menggenggam tongkat kecil berukir. Kalian ini benar-benar tidak berguna, suara Pak Surya menggema, memecahkan keheningan. 4 orang dikirim untuk menghentikan bocah itu dan hasilnya, dia pulang tanpa masalah, sementara kalian pulang membawa malu. Anak buahnya saling pandang, tapi tidak ada yang berani menjawab. Mereka tahu saat Pak Surya marah, kata-kata bisa menjadi senjata yang menikam balik. Pak Surya berdiri, tangannya menunjuk tajam ke arah mereka. Arif sekarang tahu terlalu banyak. Dia tidak hanya tahu tentang aku, tapi dia juga menggali hal-hal yang seharusnya tetap terkubur. Pak Surya mengalihkan pandangannya ke dukun yang berdiri tenang. Dan kamu, ujarnya dengan nada lebih rendah, tapi penuh penekanan. Kamu bilang akan menghalangi langkahnya dengan siasatmu. Mana hasilnya? Sang dukun mendongak perlahan, senyumnya kecil dan dingin. Saya sudah memperingatkan Anda, Tuan. Anak itu bukan orang biasa. Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tidak mudah dilawan. Omong kosong, bentak Pak Surya. Kamu dibayar mahal untuk memastikan dia tidak melangkah lebih jauh, dan sekarang dia semakin dekat ke desa. Kalau dia menemukan bukti lebih banyak, selesai sudah kita semua. Sang dukun tetap tenang, lalu berjalan mendekati meja. Ia meletakkan tongkatnya dengan perlahan. Tuan Surya, jika Anda benar-benar ingin menghentikannya, maka kita harus menggunakan cara terakhir. Santet Goropito. Ruangan menjadi hening. Bahkan anak buah Pak Surya tampak terkejut mendengar nama itu. Mereka saling pandang dengan keraguan di wajah. Santet Goropito, gumam Pak Surya, nadanya setengah tak percaya. Kamu serius ingin menggunakan itu? Sang dukun mengangguk. Ini bukan langkah yang mudah, Tuan. Tapi kalau Anda benar-benar ingin memastikan dia tidak kembali, ini adalah cara yang paling ampuh. Santet ini tidak hanya menyerang fisiknya, tapi juga mentalnya. Dalam waktu 7 hari, dia akan kehilangan semua kekuatan, baik tubuh maupun pikirannya. Pak Surya terdiam sejenak mempertimbangkan. Di satu sisi, ia tahu ritual itu bukan hal yang sederhana, tapi di sisi lain ancaman dari Arif sudah terlalu nyata. Apa risikonya? Tanya Pak Surya akhirnya, suaranya lebih tenang. Risikonya hanya untuk korban, bukan pelakunya, jawab sang dukun dengan tenang. Tapi Anda harus siap memberikan persembahan yang sesuai. Ritual ini membutuhkan pengorbanan besar. Pak Surya menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baik, siapkan semua yang diperlukan. Aku tidak peduli apa yang harus dikorbankan, yang penting anak itu tidak kembali. Sang dukun tersenyum tipis, lalu membungkuk hormat. Saya akan memulai persiapannya malam ini. Tuan tidak perlu khawatir. Setelah ritual ini selesai, dia tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Pak Surya melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi. Setelah mereka keluar, ia duduk kembali, memijat pelipisnya dengan wajah lelah. Di pikirannya, satu pertanyaan terus bergema. Apakah semua ini akan cukup untuk menghentikan Arif? Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ancaman dari pemuda itu tidak bisa dianggap enteng. Hari pertama setelah kembali dari rumahnya, Arif mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pagi itu ia bangun dengan tubuh lemas, seolah seluruh energinya tersedot. Ibu Hadi yang biasanya menyambut pagi dengan ceria, langsung mendekati Arif begitu melihat wajahnya. Arif, kamu sakit nak? Tanya Bu Hadi khawatir. Arif menggeleng pelan sambil memaksakan senyum. Nggak apa-apa Bu, mungkin cuma kecapekan. Namun, sepanjang hari itu tubuh Arif semakin melemah. Tangannya gemetar saat memegang sendok dan pandangannya sesekali kabur. Bahkan saat mencoba berdiri, lututnya terasa tidak mampu menahan berat tubuhnya. Di malam hari, kondisi Arif memburuk. Demam tinggi menyerangnya dan napasnya terasa berat. Dalam tidurnya, ia sering terbangun dengan dada sesak seperti ada sesuatu yang menghimpit. Di luar kamar Arif, Bu Hadi duduk di ruang tengah dengan wajah cemas, menggenggam ponsel untuk menghubungi dokter. Ini bukan cuma kecapekan, apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya, berusaha menahan air mata.
Sekitar pukul 2 dini hari, Arif terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat 7 sosok bayangan hitam berdiri di sekelilingnya, memandang dengan mata merah menyala. Sosok-sosok itu tidak berkata apa-apa, tapi tekanan yang mereka berikan membuat Arif merasa seperti terkunci di tempat. Saat ia membuka mata, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, pemandangan di depan matanya membuat jantungnya berdegup kencang. Di pojok kamarnya, samar-samar ia melihat bayangan yang sama seperti di mimpinya. "Siapa kalian?" bisiknya dengan suara serak. Tapi bayangan itu hanya diam sebelum perlahan memudar ke dalam kegelapan. Arif terbaring lemas di tempat tidur, tubuhnya terasa semakin berat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Di sisi lain, di sebuah gubuk tua yang jauh dari pemukiman, sang dukun memulai ritualnya. Tempat itu penuh dengan aroma dupa yang membakar, menciptakan suasana mencekam. 7 boneka kecil terbuat dari kain hitam diletakkan melingkar di atas altar sederhana. Pak Surya duduk di belakang dukun, wajahnya serius sesekali memandang boneka-boneka itu dengan perasaan tak nyaman. "Ritual ini memerlukan waktu 7 hari," ujar sang dukun tanpa menoleh. "Setiap malam, 1 dari 7 kekuatan ini akan menyerangnya, menghancurkan tubuh dan pikirannya secara perlahan." Dukun itu mengambil pisau kecil berukir dan menusukkannya ke salah satu boneka. Saat itu juga Pak Surya merasa udara di sekitar mereka menjadi lebih berat, seolah-olah energi gelap menyelimuti tempat itu. "Kita tidak bisa mundur sekarang," lanjut sang dukun. "Jika ritual ini gagal, kekuatan ini akan berbalik kepada kita." Pak Surya mengangguk pelan, meski wajahnya menunjukkan kegelisahan. Ia hanya berharap ini akan menjadi langkah terakhir yang harus diambil untuk menghilangkan ancaman dari Arif. Arif semakin lemah. Bahkan untuk sekadar bangun dari tempat tidur, ia membutuhkan bantuan. Bu Hadi memutuskan untuk memanggil dokter ke rumah. "Bu, ini bukan cuma sakit biasa," ujar Arif dengan suara lemah saat Bu Hadi membantunya minum obat. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menyerangku." Bu Hadi tidak menjawab, tapi ia tahu Arif mungkin benar. Wajah putranya yang semakin pucat dan tubuhnya yang semakin kurus bukanlah tanda dari penyakit biasa. Sementara itu di desa, sang dukun melanjutkan ritual malam kedua. Kali ini ia membakar dupa hitam yang menghasilkan asap tebal. Sambil membaca mantra, ia meletakkan seutas rambut yang diambil dari boneka pertama ke dalam api, membiarkan asap itu membawa niat jahatnya kepada Arif. Hari keempat, sejak kondisi Arif memburuk, rumah kecil mereka dipenuhi suasana yang muram. Bu Hadi hampir tidak tidur, terus berjaga di samping putranya. Tubuh Arif semakin lemah, dengan kulitnya yang pucat dan keringat dingin yang terus membasahi wajahnya. Bahkan dokter yang datang hanya bisa menggelengkan kepala, bingung dengan kondisi Arif. "Bu, obat-obatan yang saya berikan seharusnya sudah menunjukkan hasil," ujar dokter itu dengan raut khawatir. "Tapi ini, sepertinya ada faktor lain yang kita tidak tahu." Bu Hadi hanya mengangguk, menahan tangisnya. Setelah dokter pergi, ia duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan dirinya. Namun di tengah keterpurukannya, sebuah ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. Ia berdiri dan membuka pintu, menemukan seorang pria tua dengan pakaian sederhana berdiri di sana. "Maaf mengganggu, Bu," ujar pria itu lembut. "Saya hanya ingin tahu apakah ini rumah Arif?" Bu Hadi memandang pria itu dengan curiga. "Iya, ini rumah Arif. Tapi maaf, Bapak siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Saya Haji Mahfud. Saya kenal dengan anak ibu. Mungkin saya bisa membantu." Haji Mahfud masuk ke rumah dengan langkah tenang. Bu Hadi membimbingnya ke kamar Arif, meski rasa ragu masih menggelayuti hatinya. Di dalam kamar, Haji Mahfud berdiri di samping tempat tidur Arif, mengamati tubuh pemuda itu dengan seksama. Ia kemudian menutup matanya dan merapalkan doa-doa perlahan. Bu Hadi yang berdiri di dekat pintu memperhatikan dengan cemas. "Pak Haji, apa yang sebenarnya terjadi dengan anak saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Haji Mahfud membuka matanya, menatap Bu Hadi dengan serius. "Ini bukan penyakit biasa, Bu. Ada energi gelap yang menyerangnya. Saya tidak tahu apa yang dia hadapi, tapi ini jelas bukan hal yang wajar." Kata-kata itu membuat Bu Hadi terdiam, hatinya mencelos. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres sejak awal, tapi mendengar konfirmasi dari seseorang seperti Haji Mahfud membuatnya semakin takut. Haji Mahfud memutuskan untuk tinggal sementara di rumah mereka, membantu semampunya. Ia meyakinkan Bu Hadi bahwa semua ini bisa diatasi meski jalannya tidak akan mudah. Sementara itu, di desa, sang dukun melanjutkan ritual malam kelima. Kali ini, ia mencelupkan boneka ke dalam cairan berwarna merah tua, simbol dari luka dan penderitaan.
Pak Surya yang ikut menyaksikan semakin gelisah melihat prosesnya. "Berapa lama lagi?" tanyanya dengan nada tegang. "Sabar Tuan," jawab dukun itu dingin. "Proses ini tidak bisa tergesa-gesa, tapi percayalah hasilnya akan sesuai dengan harapan Anda." Pak Surya menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu tidak ada jalan mundur sekarang, tapi bayangan Arif yang terus bertahan membuatnya cemas. Malam ke-6 tiba dengan ketegangan yang semakin memuncak. Di rumah Arif, Haji Mahfud memimpin doa bersama dengan Bu Hadi, memohon perlindungan dan kekuatan untuk Arif. Namun, saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Seperti langkah kaki yang berat, pintu yang berderit, dan suara tawa kecil yang terdengar samar. Bu Hadi menggenggam tangan Haji Mahfud dengan erat. "Pak Haji, apa itu?" bisiknya ketakutan. Haji Mahfud menatap keluar jendela dengan tenang, tapi waspada. "Mereka mencoba mengintimidasi, Bu. Tapi jangan khawatir, kita tidak sendiri." Sementara itu di desa, ritual malam ke-6 mengalami gangguan yang tidak terduga. Dupa yang dibakar tiba-tiba padam dan suara angin kencang masuk ke dalam gubuk membuat sang dukun terkejut. "Ada yang mencoba menghalangi," gumamnya dengan wajah tegang. Pak Surya menatapnya dengan curiga. "Menghalangi?" Malam ke-7 tiba dengan suasana mencekam di rumah kecil Arif. Tubuhnya semakin melemah, napasnya tersengal, dan wajahnya pucat, seperti kehilangan semua energinya. Bu Hadi duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan putranya erat-erat, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Di ruang tengah, Haji Mahfud duduk bersila dalam keheningan. Ia menutup matanya, mendalami doa dan meditasi. Suasana terasa berat, seakan ada sesuatu yang menggantung di udara, menunggu momen untuk menyerang. Di tengah doanya, Haji Mahfud merasakan kehadiran energi gelap yang kuat. Dalam konsentrasinya, ia seperti berada di tempat lain. Sebuah ruang kosong yang gelap, hanya diterangi cahaya samar dari kejauhan. Di hadapannya, 7 bayangan besar muncul dengan wujud yang sulit dijelaskan. Aura mereka memancarkan tekanan yang luar biasa. "Kau mencoba menghalangi kami?" Salah satu bayangan itu berbicara dengan suara berat yang terdengar bergema. Haji Mahfud berdiri dengan tenang, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti anak itu lagi," jawabnya mantap. Bayangan-bayangan itu tertawa dingin. "Kau hanya seorang manusia. Kekuatanmu tidak sebanding dengan kami." Haji Mahfud mulai mengucapkan doa-doa yang kuat, melawan tekanan dari bayangan-bayangan itu. Cahaya yang muncul dari doanya membuat beberapa bayangan tampak melemah, tapi serangan mereka begitu kuat, mendorongnya mundur. Perlawanan ini berjalan lama, hingga akhirnya Haji Mahfud kelelahan. Dengan napas terengah-engah, ia berlutut di ruang gelap itu. Tubuhnya terasa semakin berat. "Aku mungkin tidak bisa mengalahkan kalian," gumamnya. "Tapi aku bisa melindungi Arif dari serangan terakhir kalian." Dengan doa terakhir yang ia ucapkan, Haji Mahfud menciptakan pelindung spiritual yang bertahan di sekitar Arif. Namun, energi gelap itu masih menyusup perlahan, menyerang tubuhnya yang sudah lemah. Di dunia nyata, tubuh Arif semakin melemah, napasnya nyaris tidak terdengar. Bu Hadi terus memanggil namanya, mengguncang bahunya dengan harapan putranya kembali membuka mata. "Arif, nak, bertahanlah, jangan tinggalkan ibu," tangis Bu Hadi pecah. Namun, tubuh Arif tetap tidak merespons. Ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, napas terakhirnya berhenti, meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Bu Hadi menangis histeris, memeluk tubuh putranya erat-erat. Di ruang tengah, Haji Mahfud terbangun dari meditasinya dengan wajah pucat. Ia tahu apa yang baru saja terjadi. "Saya sudah berusaha semampu saya, Bu," kata Haji Mahfud dengan suara lirih. "Namun kekuatan yang kita hadapi terlalu besar." Di desa, sang dukun menutup ritualnya dengan sebuah senyuman puas. "Sudah selesai," katanya sambil menatap Pak Surya. Pak Surya yang berdiri di sudut ruangan menghela napas panjang. "Jadi, sudah berakhir?" Sang dukun mengangguk perlahan. "Ya, Tuan. Anak itu tidak akan lagi menjadi ancaman." Namun di balik rasa puas mereka, atmosfer ruangan terasa aneh. Pagi itu, suasana di rumah Bu Hadi begitu muram. Tetangga dan kerabat berdatangan untuk menyampaikan belasungkawa. Haji Mahfud duduk di ruang tengah, menundukkan kepala dengan wajah penuh penyesalan. Di kamar Arif, tubuhnya terbaring kaku di atas ranjang, dikelilingi oleh beberapa pelayat yang memanjatkan doa. Bu Hadi duduk di sudut kamar, wajahnya sembab oleh air mata. "Arif, ibu bahkan belum sempat melihatmu bahagia," gumamnya lirih sambil menyentuh dahi putranya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar, diikuti ketukan pintu.
Salah satu tetangga membuka pintu dan seorang pria paruh baya dengan tubuh tegap masuk. Ia mengenakan baju putih sederhana dengan sehelai kain melingkari pinggangnya. Sorot matanya tajam tetapi wajahnya terlihat ramah. "Bu Hadi," sapanya lembut sambil menangkupkan tangan di dada. "Saya Pak Bima, guru silat Arif dulu. Saya baru mendengar kabar ini. Izinkan saya mengucapkan belasungkawa." Bu Hadi menoleh, matanya kembali basah. "Terima kasih sudah datang, Pak. Saya tak tahu harus berkata apa lagi." Pak Bima mendekati tempat tidur Arif. Ia memandang tubuh muridnya itu dengan tatapan dalam, lalu berlutut di samping ranjang. Tangannya yang kokoh perlahan meraih pergelangan tangan Arif. Ia menutup matanya seperti merasakan sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Pak Bima membuka matanya tiba-tiba, ekspresinya berubah serius. Ia meriksa lagi nadi Arif, kali ini lebih hati-hati. "Bu Hadi," katanya perlahan, "saya tidak bermaksud membuat ibu berharap, tetapi saya rasa Arif belum sepenuhnya meninggal." Semua orang di ruangan itu terkejut. Haji Mahfud yang mendengar dari ruang tengah langsung masuk ke kamar. "Apa maksud Anda, Pak Bima?" tanyanya, bingung. Pak Bima mengangguk. "Denyan nadi Arif sangat halus, hampir tidak terasa, tapi masih ada. Jasadnya juga belum menunjukkan tanda-tanda kematian sepenuhnya. Saya yakin ia belum benar-benar pergi." Bu Hadi menatap Pak Bima dengan mata penuh harap. "Apa itu benar? Tapi dia sudah tak bernapas sejak tadi malam." "Saya tahu ini terdengar mustahil," jawab Pak Bima tegas. "Tapi tolong, jangan kuburkan dia dulu. Saya minta izin untuk mencoba sesuatu." Haji Mahfud menatap Pak Bima dengan ragu. "Apa yang akan Anda lakukan?" Pak Bima menatap Haji Mahfud dalam-dalam. "Saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi saya punya cara untuk memeriksa kondisi spiritualnya. Tolong percaya pada saya. Jika Arif masih memiliki kesempatan untuk hidup, saya akan mengusahakannya." Setelah mendapat persetujuan dari Bu Hadi, Pak Bima meminta ruangan itu dikosongkan. Ia mengeluarkan beberapa benda dari tas kecil yang dibawanya, selembar kain putih bersih, botol berisi air, dan sebilah keris. "Saya akan melakukan ritual yang biasa kami pelajari di perguruan. Ini bukan hal mistis, tetapi lebih kepada teknik untuk memulihkan energi tubuh," jelas Pak Bima. Haji Mahfud memperhatikan dengan saksama. Meski ada keraguan, ia tidak melihat tanda-tanda niat buruk dari Pak Bima. Ia bahkan merasa ada ketenangan aneh saat pria itu memulai langkah-langkahnya. Pak Bima menutup mata, memusatkan konsentrasi, lalu mulai melantunkan doa-doa pelan. Ia menyapukan kain putih ke tubuh Arif, kemudian mengusap air dari botol ke dahinya. Setelah beberapa saat, ia menempelkan keris itu di dekat dada Arif, seperti mencoba merangsang energi yang tertahan. Semua orang di luar kamar menunggu dalam ketegangan. Suasana begitu sunyi hingga hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tiba-tiba Bu Hadi yang berdiri di dekat pintu mendengar suara Pak Bima memanggil dari dalam. "Bu Hadi, cepat ke sini." Ia bergegas masuk, diikuti Haji Mahfud. Mereka terkejut melihat jari tangan Arif bergerak sedikit, disusul dengan tarikan napas yang sangat lemah. "Dia hidup, Arif masih hidup," seru Pak Bima sambil tersenyum tipis. Bu Hadi menangis bahagia langsung mendekati putranya. Meski tubuh Arif masih sangat lemah, ini adalah keajaiban yang tidak pernah ia duga. Pak Bima dan Haji Mahfud duduk di ruang tengah rumah Bu Hadi. Arif masih terbaring lemah di kamarnya, sementara denyut nadinya perlahan mulai pulih. Namun atmosfer di rumah terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayangan. "Pak Bima," Haji Mahfud membuka percakapan, "apa sebenarnya yang menyerang Arif? Saya bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat." Pak Bima mengangguk pelan. "Ini bukan serangan biasa, saya mencium jejak santet Goro Pitu. Ritual terlarang yang melibatkan 7 jin penjaga. Energinya kuat tidak hanya melukai tubuh, tapi juga menyerang jiwa. Untuk menghentikannya, kita harus menghadapi mereka langsung di dimensi asalnya." Haji Mahfud menatap Pak Bima dengan tekad. "Kalau begitu, kita harus segera bertindak. Saya tidak akan membiarkan Arif menjadi korban selanjutnya." Pak Bima mengeluarkan sebilah keris pusaka yang sebelumnya hanya digunakan untuk ritual penyembuhan. Ia juga mengambil beberapa lilin, bunga melati, dan segenggam dupa dari tas kecilnya. "Kita akan membuka portal ke dimensi mereka. Tapi ingat, ini bukan tugas yang mudah. Jin-jin ini sangat berbahaya dan mereka memiliki bentuk yang aneh serta kekuatan unik." Haji Mahfud mengambil tasnya dan mengeluarkan kitab suci kecil yang selalu ia bawa. "Saya akan memimpin doa. Dengan izinnya, kita akan berhasil." Setelah menyiapkan semua perlengkapan, Pak Bima menyalakan lilin dan dupa, lalu mulai melantunkan mantra.
Asap dupa perlahan memenuhi ruangan, menciptakan bayangan yang berputar di dinding. Suara mantra Pak Bima semakin lantang, hingga tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah yang tak jelas. Dalam sekejap, ruang tengah berubah menjadi lorong gelap berlapis kabut tebal. Di ujung lorong, tampak gerbang besar berwarna hitam, dihiasi ukiran berbentuk ular melingkar. "Kita sudah sampai di ambang dimensi mereka," kata Pak Bima sambil melangkah maju. "Bersiaplah." Pertemuan dengan 7 jin penjaga. Saat mereka memasuki gerbang, pemandangan yang menyeramkan menyambut mereka. Tanah di bawah kaki terasa lengket seperti lumpur, sementara udara dipenuhi bau anyir yang menusuk hidung. Di kejauhan, mereka melihat 7 sosok berdiri membentuk lingkaran, masing-masing dengan bentuk yang unik dan mengerikan. Jin pertama memiliki tubuh manusia, tetapi kepalanya terdiri dari api biru yang berkobar tanpa henti. Setiap kali ia bergerak, percikan api berterbangan menghanguskan udara di sekitarnya. Jin kedua tampak seperti siluet tanpa bentuk tetap. Tubuhnya seperti kabut hitam pekat yang bisa berubah menjadi berbagai wujud. Jin ketiga memiliki tubuh besar seperti kerbau, dengan tanduk panjang melengkung ke depan. Matanya merah menyala, memancarkan aura kebencian. Jin keempat membawa puluhan pisau yang melayang di udara di sekeliling tubuhnya. Pisau-pisau itu bergerak seperti hidup, siap menyerang kapan saja. Jin kelima memiliki ratusan tangan yang keluar dari tubuhnya, masing-masing menggenggam senjata kecil seperti belati dan cambuk. Jin keenam memiliki sayap besar seperti kelawar dengan kulit yang tampak robek di beberapa bagian. Ia melayang di udara sambil mengeluarkan suara geraman. Jin terakhir memiliki tubuh yang dipenuhi dengan mata kecil yang terus bergerak, mengawasi ke segala arah. Setiap mata memancarkan cahaya kuning yang menusuk. Pak Bima berdiri tegap, memegang kerisnya dengan penuh kewaspadaan. "Haji, fokus pada doa. Saya akan mencoba mengalihkan perhatian mereka." Si kepala api melangkah maju, mengangkat tangan yang menyala-nyala. Bola api besar meluncur ke arah Pak Bima, tetapi ia dengan sigap menghindar, lalu menyerang balik dengan sabetan kerisnya. Api itu terbelah, tetapi kembali menyatu seolah tidak terpengaruh. "Pak Bima, gunakan tanah ini sebagai pelindung," seru Haji Mahfud sambil membaca ayat-ayat pelindung. Sebuah lingkaran cahaya muncul di sekitar mereka, memblokir serangan berikutnya. Si penghuni bayangan mencoba menyelinap masuk ke dalam lingkaran, tetapi Pak Bima segera mengayunkan kerisnya, memancarkan kilatan cahaya yang membuat bayangan itu mundur sambil menggeram. "Jin ini tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan fisik," kata Pak Bima sambil mengatur napas. "Haji, tambahkan doa untuk memperkuat pelindung." Pertarungan berlangsung sengit. Pisau-pisau melayang dari si penjaga pisau menghujani lingkaran pelindung, sementara si bertanduk dua menyeruduk dengan kekuatan luar biasa. Pak Bima harus bergerak cepat untuk melindungi Haji Mahfud yang tetap fokus membaca doa meskipun peluh mengucur deras di dahinya. Akhirnya dengan kombinasi mantra dan doa-doa suci, Pak Bima dan Haji Mahfud berhasil melemahkan satu persatu jin penjaga. Mereka menggunakan kelemahan masing-masing jin untuk melumpuhkan mereka. Api dilawan dengan tanah, bayangan dengan cahaya, dan seterusnya. Namun sebelum jin terakhir jatuh, ia mengeluarkan suara mengerikan. "Kalian pikir ini akhir? Kalian baru memulai perang yang tak akan pernah selesai." Dengan teriakan itu, jin terakhir lenyap bersama semua jejak keberadaannya, meninggalkan Pak Bima dan Haji Mahfud di tengah dimensi gelap yang mulai bergetar, seperti akan runtuh. "Kita harus keluar sekarang," seru Pak Bima. Kembali ke dunia nyata. Mereka berhasil kembali ke ruang tengah rumah Bu Hadi, napas terengah-engah dan tubuh lelah. Bu Hadi yang menunggu dengan cemas langsung mendekati mereka. "Bagaimana? Apa kalian berhasil?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Pak Bima mengangguk lemah. "Untuk sementara kita berhasil, tapi ini belum selesai. Kita harus bersiap untuk ancaman berikutnya." Haji Mahfud menatap Arif yang masih terbaring lemah. "Kita harus segera memulihkan energinya." Arif masih terbaring lemah di atas kasur. Denyut nadinya perlahan mulai menguat, meski wajahnya pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Pak Bima berdiri di dekat ranjang, menggenggam sebuah botol kecil berisi cairan ramuan yang ia buat khusus untuk menyokong energi Arif. "Bu Hadi, tolong bantu angkat kepalanya sedikit," kata Pak Bima sambil menuangkan cairan itu ke sendok kecil. Bu Hadi dengan hati-hati menyanggah kepala putranya. "Pelan-pelan saja, Pak." Tubuhnya kelihatan masih sangat lemah. Pak Bima menyuapkan ramuan tersebut ke mulut Arif. Dalam beberapa detik, rona wajah Arif perlahan kembali. Matanya mulai terbuka, meski hanya sedikit, dan napasnya terdengar lebih teratur. "Alhamdulillah,"
ucap Bu Hadi dengan air mata yang mulai mengalir. Arif mengerjapkan matanya pelan, mencoba memahami situasi di sekitarnya. Ibu, ini di mana? Suaranya parau. Kamu di rumah, nak, jawab Bu Hadi sambil tersenyum lega. Jangan banyak bicara dulu, istirahatlah. Pak Bima meletakkan tangannya di pundak Arif. Kamu selamat, Arif. Tapi ingat, pemulihan ini hanya tahap awal. Tubuh dan jiwamu masih sangat rentan. Arif mengangguk lemah. Terima kasih, Pak Bima. Sementara itu, Pak Surya duduk di ruang tamunya dengan wajah muram. Di hadapannya berdiri dukun yang selama ini menjadi andalannya. Sang dukun terlihat gelisah berkali-kali mengusap keningnya dengan kain kumal. Bagaimana bisa kau gagal lagi? Pak Surya bertanya dengan nada dingin. Aku sudah membayar mahal untuk memastikan mereka hancur. Sang dukun menghela napas berat. Ini bukan kesalahan saya, Pak Bima dan Haji Mahfud itu terlalu kuat. Bahkan, saya harus mengorbankan banyak energi untuk menyerang Arif. Pak Surya menghentakkan tangannya ke meja. Jangan beri alasan. Jika kau tidak bisa menyelesaikan ini, aku akan cari orang lain yang bisa. Sang dukun hendak menjawab, tetapi tiba-tiba ruangan menjadi dingin. Angin berhembus dari arah yang tak jelas, membuat lampu redup berkedip-kedip. Ini apa? Sang dukun menoleh ke sekeliling dengan wajah ketakutan. Dari sudut ruangan, bayangan gelap muncul, perlahan membesar hingga membentuk sosok jin yang sebelumnya selamat dari pertarungan dengan Pak Bima dan Haji Mahfud. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan wajah yang penuh dengan mata kecil yang terus bergerak, seperti mengawasi semua sudut ruangan. Manusia sombong, suara jin itu menggema, dalam dan menggetarkan. Kau pikir aku akan menerima kegagalan ini tanpa konsekuensi? Pak Surya berdiri dari kursinya, wajahnya berubah pucat. Apa-apaan ini? Jin itu mengabaikannya, menatap sang dukun dengan intensitas yang mengerikan. Kau telah gagal memenuhi perjanjian kita. Kau tidak bisa memberikan jiwa targetmu. Maka, sesuai aturan kami, aku akan mengambil jiwamu sebagai pengganti. Tidak, tunggu. Berikan aku waktu lagi. Sang dukun memohon dengan suara bergetar. Waktumu sudah habis, jawab jin itu dingin. Dalam sekejap, sosok jin itu melompat ke arah dukun. Tubuh sang dukun tersetak kaku, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara jeritan yang memekakkan telinga. Seluruh tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya ia jatuh ke lantai tanpa nyawa. Pak Surya hanya bisa terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Jin itu menoleh ke arahnya. Dan kau akan menjadi yang berikutnya jika mencoba bermain dengan kekuatan yang tidak kau pahami. Setelah berkata demikian, sosok jin itu menghilang, meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Pak Bima sedang duduk di ruang tengah ketika ia merasa hawa aneh yang datang tiba-tiba. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan apa yang baru saja terjadi. Ada apa, Pak? Tanya Haji Mahfud yang baru saja keluar dari kamar Arif. Dukun yang bekerja untuk Pak Surya. Dia sudah mati, jawab Pak Bima dengan nada serius. Haji Mahfud mengerutkan dahi. Apa itu berarti mereka akan berhenti menyerang? Pak Bima menggeleng. Tidak, jin-jin itu licik. Mereka tidak tunduk pada manusia sepenuhnya. Jika mereka merasa kalah atau dikhianati, mereka akan mencari korban baru untuk memuaskan amarah mereka. Haji Mahfud menghela napas berat. Berarti kita harus tetap waspada. Pak Bima mengangguk. Benar. Pak Surya sedang duduk di ruang kerjanya mencoba menyusun strategi baru setelah kegagalan beruntun yang menimpanya. Kertas-kertas laporan penjualan berserakan di meja, angka-angka merah membuat amarahnya meluap. Bisnis yang dibangunnya dengan susah payah perlahan-lahan hancur di depan matanya. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. Ia mengangkat telepon dengan wajah tegang. Halo? Pak Surya, ini Bahar. Pak, ada berita buruk. Suara anak buahnya terdengar panik. Pak Surya mengerutkan dahi. Berita buruk apalagi sekarang? Toko Surya Rasa yang di pusat kota kebakaran, Pak. Api sudah membakar habis bagian dapur dan gudang penyimpanan. Pak Surya membanting tangan ke meja. Apa? Bagaimana bisa? Apa kalian tidak menjaga tempat itu dengan benar? Bahar terdengar ragu. Kami belum tahu penyebab pastinya, Pak. Tapi ada satu lagi. Apa lagi, Bahar? Teriak Pak Surya. Suaranya menggema di ruangan. Toko-toko lain milik Bapak juga mengalami hal serupa. Gudang bahan baku dan restoran utama semuanya terbakar dalam waktu hampir bersamaan. Pak Surya terdiam. Wajahnya memucat seketika. Ini tidak mungkin semuanya kebakaran secara bersamaan. Kami sudah memanggil pemadam kebakaran, Pak, tapi kerusakannya parah, hampir tidak ada yang bisa diselamatkan. Telepon terlepas dari genggaman Pak Surya, jatuh ke lantai dengan bunyi berdebum. Ia terduduk lemas, tangannya gemetar. Seluruh tubuhnya seakan lumpuh oleh kenyataan pahit yang baru saja ia dengar.
Pak Surya bergegas keluar rumah, menaiki mobilnya menuju lokasi salah satu tokonya. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa memandangi puing-puing toko yang terbakar dari jauh. Asap hitam masih mengepul di udara, memberikan aroma hangus yang menusuk hidung. Di lokasi pertama, ia melihat para pekerja dan warga berkumpul membicarakan insiden tersebut. Salah satu anak buahnya menghampirinya dengan wajah penuh kesedihan. "Maaf Pak, kami sudah berusaha memadamkan api sebelum pemadam datang, tapi semuanya terlalu cepat," kata anak buah itu. Pak Surya tidak menjawab, ia hanya menatap kosong pada bangunan yang kini tinggal arang dan abu. Api tidak hanya memakan bangunan, tetapi juga harapannya. Di lokasi lain, kondisinya tidak jauh berbeda. Toko utama yang selama ini menjadi kebanggaannya kini rata dengan tanah. Ia bahkan tidak sanggup melangkah lebih kakinya, terasa berat. Malam itu Pak Surya kembali ke rumahnya dengan wajah murung. Tubuhnya lunglai, langkahnya terseret-seret seperti orang yang kehilangan arah. Setibanya di ruang kerja, ia menjatuhkan diri di kursi dengan pandangan kosong ke arah dinding. Pikirannya kacau. Semua yang ia rencanakan, semua usaha yang ia lakukan, kini musnah dalam semalam. Bisnisnya hancur, dan ia tidak tahu siapa yang harus disalahkan. "Apa ini karma?" gumamnya lirih. "Atau ini perbuatan mereka?" Pak Surya mengingat nama Arif dan Haji Mahfud. Kemarahan bercampur ketakutan mulai memenuhi pikirannya. Ia merasa seperti dikepung dari segala arah. Di tengah lamunannya, suara langkah mendekat dari arah luar pintu. Salah satu anak buahnya masuk dengan wajah ketakutan. "Pak, saya melihat sesuatu di lokasi kebakaran tadi." "Apa yang kau lihat?" tanya Pak Surya. Nadanya mulai tinggi. Bayangan hitam. Besar sekali. Tapi hanya terlihat sebentar sebelum menghilang. "Saya rasa itu bukan manusia, Pak." Pak Surya menggelengkan kepala dengan frustasi. "Sudah, jangan tambah bebani pikiranku dengan omong kosong seperti itu." Anak buahnya mundur pelan, meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata lagi. Pak Surya kembali duduk, tapi kali ini ia menggenggam kepalanya erat-erat seperti mencoba menahan suara-suara yang memenuhi pikirannya. "Ini semua tidak mungkin," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Malam itu ia tidak bisa tidur. Suara-suara gemuruh api dan bayangan-bayangan dari masa lalunya terus menghantuinya, seolah menyiksa batinnya yang sudah retak. Hari-hari berlalu dan kondisi Pak Surya semakin memburuk. Ia jarang keluar rumah, bahkan menolak bertemu siapapun. Wajahnya yang dulu tampak angkuh kini terlihat tua dan lelah. Ia berjalan seperti tanpa tujuan di sekitar rumahnya, berbicara sendiri tentang bagaimana semuanya telah hancur. Surya rasa, "Habis, semua habis," gumamnya berulang-ulang. Matahari pagi menyinari kamar Arif melalui celah-celah jendela. Setelah beberapa hari tak sadarkan diri, Arif perlahan membuka matanya. Tubuhnya masih lemah, tapi ia mulai merasa energi kehidupannya perlahan kembali. Di sisinya, sang ibu yang tak pernah lelah menunggui segera menangis haru. "Arif, nak, kamu sadar?" Ibu Arif menggenggam tangannya dengan erat. Arif mencoba tersenyum meski wajahnya masih pucat. "Bu, apa yang terjadi? Aku merasa seperti baru bangun dari mimpi panjang." "Syukur pada Allah, nak, kamu selamat. Guru silatmu Pak Bima dan Haji Mahfud membantu kami menyelamatkanmu." Arif menoleh ke arah pintu kamar, di mana Pak Bima dan Haji Mahfud berdiri dengan wajah lega. Mereka mendekat, memeriksa kondisinya. "Kamu kuat Arif, meski jin-jin itu hampir merenggut nyawamu, hatimu tetap teguh," kata Haji Mahfud sambil menepuk bahu Arif dengan lembut. Pak Bima menambahkan, "Tapi ini belum selesai Arif. Ancaman itu masih ada. Kamu harus siap untuk menghadapi hal-hal yang lebih besar." Beberapa minggu berlalu, kondisi Arif perlahan membaik dengan perawatan intensif dari ibunya dan dukungan dari guru-gurunya. Setelah merasa cukup kuat, Arif memutuskan untuk memulai latihan kembali, baik secara fisik maupun spiritual. Di halaman belakang rumah Pak Bima, Arif berdiri dengan penuh tekad. Pak Bima berdiri di depannya, memegang sebuah tongkat kayu. "Arif, sebelum kamu sakit, kamu sudah memiliki dasar yang kuat dalam bela diri. Tapi sekarang, kita tidak hanya bicara soal fisik. Kamu harus mengasah pikiran dan hatimu," kata Pak Bima. Arif mengangguk. "Saya siap, Pak. Saya tidak mau lagi merasa tidak berdaya." Pak Bima mulai memberikan latihan-latihan baru. Dari gerakan dasar silat hingga teknik yang lebih rumit, ia memastikan Arif mampu menghadapi ancaman fisik dari siapapun. Pak Bima juga memberikan simulasi pertarungan di mana Arif dilatih untuk bertahan dan menyerang dengan lebih efektif. "Jangan hanya andalkan kekuatan Arif, gunakan akalmu. Perhatikan lawan, cari celah, dan pastikan setiap seranganmu tepat sasaran," ujar Pak Bima. Latihan tidak hanya berhenti pada bela diri.
Di waktu lain, Arif menghabiskan waktu bersama Haji Mahfud untuk mempelajari doa-doa perlindungan dan pemahaman spiritual. Di sebuah surau kecil di pinggir desa, Arif duduk bersila di hadapan Haji Mahfud. Di tangannya, sebuah kitab kecil terbuka berisi doa-doa dan ayat-ayat suci yang diajarkan oleh sang haji. Arif, dunia ini bukan hanya tentang yang terlihat. Ada banyak hal yang tersembunyi, baik dan buruk. Untuk melindungi diri, kamu harus dekat dengan Allah, kata Haji Mahfud dengan lembut. Arif memperhatikan dengan seksama. Ia merasa lebih tenang setiap kali mendengar suara Haji Mahfud yang penuh kebijaksanaan. Kita tidak melawan kejahatan dengan kebencian, tapi dengan doa dan keberanian. Ingat, jin dan makhluk lain hanya bisa menyentuhmu jika hatimu lemah, lanjut Haji Mahfud. Arif mengangguk. Ia mulai menghafal doa-doa perlindungan yang diajarkan dari ayat kursi hingga zikir tertentu yang dipercaya bisa menguatkan batin. Haji Mahfud juga mengajarkan cara membaca niat dengan penuh keyakinan, sebuah keterampilan yang akan menjadi bekalnya di masa depan. Suatu malam, setelah selesai latihan, Arif duduk di halaman rumah sambil memandang langit berbintang. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Kehilangan, penderitaan, dan rasa sakit yang ia alami ternyata menjadi pelajaran berharga. Pak Bima dan Haji Mahfud mendekatinya. Arif, kamu sudah menunjukkan kemajuan besar, kata Pak Bima. Tapi ingat, perjalananmu masih panjang. Musuhmu mungkin sudah kalah sementara, tapi ancaman akan selalu ada. Haji Mahfud menimpali, yang penting, jangan pernah lupa siapa dirimu dan di mana kamu berpijak. Tetap rendah hati dan gunakan apa yang kamu pelajari untuk melindungi, bukan menyakiti. Arif mengangguk mantap. Saya mengerti, Pak. Saya akan menjaga amanah ini. Malam itu, tekad Arif semakin kuat. Ia tahu bahwa masa depannya masih penuh tantangan, tapi ia tidak lagi takut. Dengan bekal ilmu dari Pak Bima dan Haji Mahfud, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, hujan turun dengan deras, menambah suasana kelam di rumah besar Pak Surya. Ia duduk di ruang kerjanya, tangan menggenggam gelas penuh alkohol, sementara pikirannya berkecamuk. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun kini hancur berantakan. Bisnisnya runtuh, reputasinya tercemar, dan ancaman dari Arif terus menghantui. Di atas meja kerjanya, sebuah kain hitam kecil tergeletak. Kain itu disertai sebuah cermin tua berbingkai emas yang diberikan oleh salah satu orang kepercayaannya, seorang paranormal yang sudah lama bekerja untuknya. Saya tidak punya pilihan lain, gumam Pak Surya sambil menatap cermin itu. Tiba-tiba cermin tersebut bergetar. Kilatan api muncul dari dalamnya, menciptakan bayangan hitam yang berbentuk seperti kabut pekat. Surya. Suara berat terdengar dari cermin, seperti berasal dari dunia lain. Kau memanggilku lagi, apa yang kau inginkan? Pak Surya menelan ludah, tangannya gemetar meski berusaha terlihat tenang. Aku ingin kau membantuku. Kali ini aku tidak bisa gagal. Kabut hitam itu membentuk sosok menyerupai manusia, tapi dengan mata merah menyala dan kulit seperti bara api. Jin tersebut tersenyum sinis. Kegagalan adalah kelemahanmu, Surya. Kau sudah mendapatkan banyak dari perjanjian kita sebelumnya, tapi kau selalu ingin lebih. Jadi apa yang kau tawarkan kali ini? Pak Surya berdiri dari kursinya, matanya penuh amarah dan keputusasaan. Aku akan memberikan apa saja, bahkan nyawaku jika perlu. Jin itu tertawa kecil, suara yang terdengar seperti logam beradu. Apa kau sadar apa yang kau katakan, manusia? Menjual jiwamu berarti kau akan menjadi milikku selamanya. Kau tidak akan punya tempat di dunia ini maupun di akhirat. Pak Surya menggertakkan giginya, lalu menatap tajam ke arah jin itu. Aku tidak peduli, yang penting aku ingin Arif mati. Aku ingin dia lenyap, agar tidak ada yang menghalangi jalanku lagi. Jin itu mendekat, kini berdiri tepat di depan Pak Surya. Meski tubuhnya hanya kabut, hawa panas yang keluar darinya membuat udara di sekitar terasa sesak. Baiklah, kata jin itu. Aku bisa membantumu, tapi ini tidak akan murah. Jiwamu memang cukup berharga, tapi aku butuh lebih. Sesuatu yang bisa memperkuat kekuatanku untuk menyingkirkan orang seperti Arif. Apa yang kau inginkan? Tanya Pak Surya dengan nada tegas, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Darah, jawab jin itu sambil tersenyum, memperlihatkan gigi tajamnya. Darah dari orang yang paling dekat denganmu, sesuatu yang memiliki ikatan kuat denganmu. Dengan itu, aku akan memiliki cukup energi untuk melaksanakan permintaanmu. Pak Surya tersentak. Orang yang paling dekat denganku, maksudmu? Ya, jin itu memotong, nadanya seperti memerintah. Anakmu, istrimu, atau saudaramu, pilih salah satu. Tanpa itu, aku tidak bisa menjamin keberhasilannya. Pak Surya terdiam lama.
Di satu sisi, ia merasa jijik dengan permintaan itu. Tapi di sisi lain, pikirannya terus dikuasai oleh dendam dan amarah terhadap Arif. Aku akan mencari cara, kata Pak Surya akhirnya, suaranya bergetar. Bagus, kata Jin itu sambil tertawa kecil. Kau punya waktu sampai purnama berikutnya. Jika kau tidak membawa apa yang kubutuhkan, jangan pernah memanggilku lagi. Bayangan Jin itu perlahan memudar kembali ke dalam cermin. Udara di ruangan kembali dingin, tapi hati Pak Surya masih dipenuhi gejolak. Ia terduduk lemas di kursinya, menatap cermin dengan tatapan kosong. Keesokan harinya, Pak Surya memanggil anak buah kepercayaannya ke rumah. 3 orang duduk di depannya, wajah mereka terlihat tegang. Pak, ada apa memanggil kami mendadak? Tanya salah satu dari mereka. Pak Surya menatap mereka dengan mata merah akibat kurang tidur. Kita harus menyelesaikan Arif, segera. Tapi, Pak, Arif sekarang dilindungi oleh Haji Mahfud dan seorang guru silat. Mendekatinya saja sulit, jawab anak buah itu, terdengar ragu. Aku tidak peduli, bentak Pak Surya sambil menghentakkan meja. Aku sudah punya cara, kalian hanya perlu melakukan apa yang aku perintahkan. Ketiga anak buahnya saling pandang, ragu-ragu. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan wajah penuh luka bekas sayatan, memberanikan diri bertanya, apa yang harus kami lakukan, Pak? Pak Surya terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara rendah, hampir berbisik, aku akan membawa korban yang diminta. Setelah itu, Jin itu akan mengurus sisanya. Anak buahnya tertegun, tapi tidak ada yang berani menentang perintah tersebut. Mereka hanya mengangguk pelan, meski terlihat jelas bahwa mereka merasa ngeri dengan rencana itu. Malam itu, Pak Surya duduk di depan cermin tua sambil memegang foto keluarganya. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah putranya di dalam foto. Ini demi segalanya, demi apa yang sudah aku bangun, gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Hujan mulai turun di luar, mengiringi malam yang dipenuhi pertaruhan besar bagi Pak Surya. Akankah ia benar-benar menyerahkan apa yang diminta Jin itu? Sepertinya cerita ini makin seru ya dan makin dalam membawa jauh ke dalam hal-hal yang mengerikan. Bagaimana menurut kalian? Tapi sepertinya episode berikutnya belum tahu akan dilanjutkan kapan karena bagian bab berikutnya masih dalam penulisan. Semoga teman-teman sabar menunggu ya. Dan buat kalian yang sudah mengikuti cerita sampai part 3 ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.